Mita, di mana anak kita? Suamiku, yang kutemui lagi setelah 3 tahun, bertanya dengan suara bergetar. Aku menatap tangannya. Dulu, hanya dengan disentuh oleh tangan itu saja sudah bisa membuat hatiku terasa penuh. Hanya dengan sekali namaku dipanggil, aku bisa merasa bahagia berhari-hari. Tapi sekarang berbeda. Bahkan ketika jemarinya mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat, relung hatiku tak bergetar sedikit pun. Sakit. Hanya itu yang kurasakan. Aku perlahan mengangkat wajah. Rizky Shailendra yang berdiri di hadapanku masih memiliki wajah tampan yang sama seperti dulu. Putra mahkota dari Shailendra Group, sebuah perusahaan properti ternama di Jakarta. Sejak masa kuliah, dia selalu menjadi pusat perhatian dimanapun berada. Pria yang selama 12 tahun kucintai sampai rasanya gila. Dan pria yang telah melukaiku paling dalam. Mas Rizky. Aku tersenyum tipis. Kita tidak pernah punya anak sejak awal. Seketika, wajahnya pucat pasi. Seolah lantai di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dia terhuyung satu langkah ke belakang. Aku memanfaatkan celah itu untuk menarik lenganku dari cengkeramannya. Aku tidak perlu lagi menahan diri. Sejak hari itu, hari di mana aku menunggunya pulang sambil memegang hasil tes kehamilan, hatiku sudah mati sedikit demi sedikit. Aku jatuh cinta pada Rizky Shailendra saat masih SMA. Pada hari acara penyambutan siswa baru, dia berdiri di atas panggung mengenakan kemeja putih. Di bawah sorotan lampu, profil wajahnya tampak begitu indah. Gadis-gadis di sekitarku berbisik-bisik. Kakak kelas yang itu siapa sih? Itu kan Kak Rizky Shailendra. Terkenal banget, loh. Keluarganya juga konglomerat, kan? Katanya sih anak pemilik Shailendra Group. Aku hanya diam dan terus memandanginya. Saat itu, aku bahkan belum menyadari ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku hanya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Suaranya terus terngiang di telingaku. Senyumnya tak bisa kulupakan. Sejak saat itu, selama 12 tahun, hampir seluruh masa remajaku selalu diisi oleh bayang-bayang Rizky. Tentu saja, bukan berarti aku selalu berada di sampingnya. Di sisinya, selalu ada Rania Kirana. Rania adalah teman masa kecilnya. Keluarga mereka juga rekan bisnis, membuat keduanya tumbuh bersama sejak kecil. Semua orang di sekitar mereka mengira suatu hari nanti mereka berdua akan menikah. Mungkin Rizky sendiri juga berpikir begitu. Namun, Rania mengumumkan pernikahannya dengan pria lain. Pria itu bekerja di sebuah perusahaan keuangan asing dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Rizky. Malam setelah berita itu tersebar, Rizky menjadi bahan tertawaan. Putra mahkota Shailendra pun bisa dicampakkan cinta pertamanya. Ya, artinya dia tidak terpilih, kan? Kata-kata seperti itu terdengar di mana-mana. Dan beberapa hari kemudian, Rizky melamarku. Tidak ada buket bunga. Tidak ada cincin. Tidak ada kata-kata manis. Dia hanya berdiri di hadapanku dan berkata dengan datar, "Mita, ayo kita menikah." Aku bodoh. Benar-benar bodoh. Hanya dengan kata-kata itu, jantungku serasa mau meledak karena bahagia. Orang tuaku menentangnya. Ibu menggenggam tanganku dengan wajah hampir menangis. "Mita, kamu yakin? Ibu rasa Mas Rizky tidak benar-benar melihatmu, nak." Ayah juga berkata dengan tenang, pernikahan tidak akan bertahan hanya dengan perasaan sepihak. Meskipun begitu, aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku yang akan berusaha. Kalau dipikir-pikir sekarang, kata-kata itu sendiri sudah salah. Pernikahan bukanlah sesuatu yang diperjuangkan oleh satu pihak saja. Bukan sesuatu di mana hanya satu pihak yang bersabar, hanya satu pihak yang berharap, dan hanya satu pihak yang terus mencintai. Namun, saat itu aku percaya. Jika kami tinggal bersama, suatu hari nanti rasa sayang akan tumbuh. Jika kami bertemu setiap hari, suatu hari nanti dia akan melihatku, bisa menikah dengan orang yang kucintai selama 12 tahun, itu saja sudah cukup membuatku bahagia. Begitulah aku meyakinkan diriku. Selama 2 tahun pernikahan kami, Rizky bukanlah suami yang jahat. Setidaknya di permukaan. Aku tidak pernah kekurangan secara materi. Tinggal di apartemen mewah di Jakarta Selatan, tanpa perlu khawatir soal keuangan, dari luar mungkin pernikahan kami terlihat sangat beruntung. Rizky sibuk dengan pekerjaannya, tetapi saat suasana hatinya baik, dia bisa bersikap lembut. Terkadang dia bangun lebih pagi dariku dan membuatkan sarapan sederhana. "Hari ini rapatnya panjang, kamu tidur duluan saja." Kata-kata biasa seperti itu selalu membuat hatiku berdebar.
Hanya dengan sesekali rambutku dielus, hanya dengan sesekali namaku dipanggil, aku sudah beranggapan hatinya mulai berpaling kepadaku. Suatu malam, suara hujan mengetuk jendela. Rizky pulang lebih awal dari biasanya dan duduk di sebelahku di ruang keluarga. Hanya suara televisi yang terdengar pelan. Tiba-tiba, dia merangkul bahuku, lalu berbisik rendah di telingaku. Mita. Ya. Kamu tidak ingin punya anak? Aku refleks menatapnya. Rizky sedikit membuang muka seolah malu, lalu berkata, kurasa sudah waktunya. Seketika, relung hatiku terasa hangat. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Iya, aku juga mau. Sejak hari itu, aku mulai sungguh-sungguh memimpikan masa depan. Rizky dan aku. Dan anak kami yang akan lahir suatu hari nanti. Pemandangan kami bertiga mengelilingi meja makan. Pemandangan kami berjalan-jalan di taman saat akhir pekan. Kalau anak kami mirip Rizky, matanya pasti akan indah. Kalau mirip aku, mungkin akan sedikit pemalu. Membayangkannya saja sudah membuat hatiku penuh. Dan beberapa bulan kemudian, aku dinyatakan hamil di rumah sakit. Selamat ya, Bu. Anda positif hamil. Saat mendengar kata-kata dokter, dunia rasanya menjadi lebih cerah. Foto USG yang diberikanku genggam erat dengan kedua tangan. Kehidupan yang masih sangat kecil. Tapi nyata ada di dalam diriku. Bagaimana ya raut wajah Rizky saat ku beritahu? Apakah dia akan terkejut? Apakah dia akan senang? Mungkin untuk pertama kalinya dia akan memelukku dengan tulus. Memikirkan itu, langkahku terasa ringan dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Aku menelepon Rizky. Mas Rizky, sekarang di mana? Sebentar lagi sampai di bawah apartemen. Benarkah? Kalau begitu aku juga segera ke sana. Aku tak bisa menahan suaraku yang terdengar riang. Hari ini saja, apapun yang terjadi, aku akan menyampaikannya dengan senyuman. Kamu akan menjadi seorang ayah. Begitulah rencanaku. Namun, masa depan itu hancur beberapa menit setelah aku masuk ke dalam mobil. Ponsel Rizky berdering. Suasana di dalam mobil hening, sehingga suara dari telepon terdengar jelas. Dari seberang telepon, terdengar suara seorang wanita yang bergetar. Rizky. Aku harus bagaimana? Aku takut. Saat mendengar suara itu, ekspresi Rizky berubah. Aku langsung tahu. Itu Rania Kirana. Rania, tenang. Kamu di mana sekarang? Suaranya luar biasa lembut. Sangat berbeda dengan nada suaranya padaku. Rumah sakit. Suamiku. Kecelakaan. Suaranya terdengar seperti isak tangis yang terputus-putus. Rizky seketika pucat pasi. Oke. Aku segera ke sana. Dia menutup telepon dan tanpa ragu membuka pintu di sisi pengemudi. Mita, kamu pulang naik taksi saja. Aku refleks mencengkeram lengan bajunya. Tunggu, Mas Rizky. Apa tidak bisa nanti saja? Suaranya rendah, sama sekali tidak menyembunyikan kekesalannya. Suami Rania baru saja meninggal. Kamu mau aku memprioritaskan ceritamu di saat seperti ini? Aku membeku. Bukan. Bukan begitu. Aku tidak bermaksud menghalanginya. Aku hanya ingin memberitahunya bahwa anaknya ada di dalam perutku. Tapi dia menepis tanganku. Tolong mengerti situasinya sedikit. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Aku meremas foto USG di pangkuanku. Kertas itu berkerut mengeluarkan suara. Rizky menatapku sekali. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi dia tidak menanyakan apapun. Aku akan kembali setelah memastikan keadaannya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, istirahat saja di rumah. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari mobil. Aku ditinggal sendirian di kursi penumpang. Lampu-lampu kota tampak kabur di luar jendela. Hanya foto USG di tanganku yang terasa begitu dingin. Malam itu, Rizky tidak pulang. Keesokan harinya juga tidak, begitu pula lusa. Kata-katanya segera kembali berubah menjadi 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu, aku hampir tidak bisa tidur. Malam pertama, dia hanya mengirim satu pesan singkat. Aku tidak bisa pulang untuk sementara. Istirahat saja sendiri. Hanya itu. Mulai hari kedua, teleponku tidak diangkat. Berapa kali pun ku telepon, tidak tersambung. Pesanku tidak dibaca. Akhirnya, bahkan panggilan telepon pun tidak bisa masuk. Aku sadar, aku telah diblokir. Istrinya. Istri yang seharusnya memberitahukan kabar kehamilannya. Aku sementara dihapus dari dunianya. Selama 3 hari itu, aku mengetahui keberadaan Rizky dari berita online dan artikel kecil di tabloid.
putra mahkota Shailendra Group mendampingi Rania Kirana dalam duka. Di foto, Rizky berdiri di samping Rania yang mengenakan pakaian hitam. Tangannya diletakkan di bahu Rania. Seolah-olah dia adalah suami yang sebenarnya. Aku menatap layar ponselku dan tertawa. Aku hanya bisa tertawa. Telepon dari sahabatku, Maya, datang malam itu. Mita, kamu baik-baik saja? Iya, baik-baik saja. Jangan iya saja. Mas Rizky itu keterlaluan. Istrinya lagi hamil, dia malah menginap 3 hari di rumah cinta pertamanya? Apa dia sudah gila? Aku tidak bisa menjawab. Maya semakin meninggikan suaranya. Bilang ke orang tuanya. Memangnya menantu keluarga Shailendra bisa diperlakukan begini? Tidak ada gunanya. Mita. Maya, aku baru sadar sekarang. Aku berkata sambil menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta memang indah. Tapi di antara kerlip lampu itu, tidak ada tempat untukku. Aku baru sadar. Meskipun aku sudah menikah, aku selalu sendirian. Di seberang telepon, Maya terdiam. Aku melanjutkan, bagi Mas Rizky, mungkin aku bukan istrinya. Hanya orang yang kebetulan ada di dekatnya saat dia dicampakkan oleh Mbak Rania. Hanya itu. Aku ingin bilang itu tidak benar, tapi... Suara Maya bergetar. Maaf. Saat ini aku tidak bisa mengatakannya. Kamu yang paling tahu, kan? Aku mengangguk kecil. Seolah bisa merasakannya dari seberang telepon, Maya berkata dengan suara tercekat, Mita, kumohon, jangan siksa dirimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya aku menangis sedikit. Bukan untuk Rizky. Bukan juga untuk anak di dalam kandunganku. Aku hanya merasa sedikit kasihan pada diriku sendiri, yang telah menyia-nyiakan diri selama 12 tahun. Di sore hari keempat, Rizky pulang, tapi tidak sendirian. Pintu depan terbuka, dan aku menoleh dari ruang keluarga. Di samping Rizky, berdiri Rania Kirana dengan gaun hitamnya. Matanya sembab dan wajahnya pucat, tapi tangannya yang memegang lengan Rizky tampak begitu alami. Rizky berkata padaku seolah itu hal yang wajar. Rania akan tinggal di sini untuk sementara. Aku sejenak lupa cara bernapas. Di sini? Iya, bahaya kalau dia sendirian. Dia tidak stabil secara mental. Tidak bisakah di hotel? Saat aku bertanya begitu, Rizky mengerutkan kening. Kamu ini bicara apa? Tentu saja lebih aman kalau ada orang yang dia kenal di dekatnya. Orang yang dia kenal. Mendengar kata-kata itu, aku hampir tertawa. Aku juga istrimu. Apa bagimu aku lebih asing daripada dia? Saat itu Rania melangkah maju. Mbak Mita, maafkan saya. Dia memanggilku dengan nama kecilku. Padahal aku sudah menjadi Nyonya Shailendra. Dia sengaja melakukannya. Hanya beberapa hari saja, kok. Aku tidak bermaksud merepotkan Rizky, tapi saat ini aku takut sendirian. Suaranya terdengar lemah, tapi begitu Rizky pergi ke dapur untuk mengambil air, Rania mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis dari sudut yang hanya bisa kulihat. Matanya penuh kemenangan. Seketika, udara membeku. Tidak, mungkin yang benar-benar membeku adalah hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara setenang mungkin, aku berkata, kalau Mbak Rania sedang kesulitan, beberapa hari tidak masalah. Rizky menatapku dengan sedikit terkejut. Rania juga tampak tidak menduganya dan menyipitkan mata. Aku melanjutkan, hanya saja, saya sedang hamil. Ruang keluarga menjadi sunyi senyap, gelas di tangan Rizky nyaris terlepas. Wajah Rania pucat pasi. Aku menatap mereka berdua dan berkata dengan datar, kondisi saya sedang tidak stabil, jadi saya tidak bisa merawat Mbak Rania, saya hanya ingin menyampaikan ini dulu. Rizky tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan terkejut, bahkan tidak bertanya apakah itu benar. Yang pertama kali dia lihat bukanlah aku, melainkan Rania. Rania menunduk dengan wajah terluka. Melihat itu, Rizky panik dan menghampirinya. Rania, kamu tidak apa-apa? Suaranya luar biasa lembut. Suara yang belum pernah sekalipun ditujukan padaku. Hari ini istirahat saja. Aku antar ke kamar. Mengatakan itu, Rizky menggandeng tangan Rania. Tepat setelah mendengar tentang kehamilanku, dia menggandeng tangan wanita lain. Rania menoleh padaku sekali. Matanya tersenyum. Saat itulah aku akhirnya mengerti. Pernikahanku sudah berakhir. Rizky tidak pernah sekalipun memilihku. Sejak hari itu, Rizky tidak lagi tidur di kamar kami. Dia mulai tidur di kamar yang lebih dekat dengan kamar tamu tempat Rania menginap. Alasannya sederhana. Karena Rania mungkin menjadi tidak stabil di tengah malam. Aku tidak membantah.
Rania hanya menjadi wanita lemah saat Rizky ada. Rizky, boleh minta tolong ambilkan air? Rizky, aku takut. Temani aku sebentar saja. Kalau aku di sini, apa Mbak Mita akan marah? Setiap kali, Rizky menjawab dengan lembut. Jangan dipikirkan, jangan memaksakan diri, Mita pasti mengerti. Pasti mengerti. Kata yang sangat praktis. Selama aku bersabar, semuanya akan baik-baik saja. Selama aku diam, dia bisa tetap menjadi pria yang baik. Selama aku berpura-pura tidak terluka, Rania bisa tetap menjadi janda yang malang. Tapi Rania berbeda saat Rizky tidak ada. Dia berdiri di hadapanku dan tersenyum perlahan. Mbak Mita, sampai kapan mau terus main rumah-rumahan? Aku meletakkan sumpitku. Apa maksud Anda? Pasti sudah tahu, kan? Siapa yang sebenarnya Rizky cintai? Aku diam. Rania semakin mendekat. Hanya karena hamil, jangan merasa aman, ya. Bagi pria, anak dan wanita itu dua hal yang berbeda. Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya aku menatap lurus ke arahnya. Rania melanjutkan dengan senang, kalaupun anak itu lahir, mungkin yang Rizky inginkan hanya anaknya. Bukan Anda. Tenggorokanku tercekat. Rania menatap ekspresiku dan tersenyum puas. Lalu dia berbisik, lagi pula, apa Anda punya nyali untuk membiarkan aku yang membesarkan anak itu? Satu kalimat itu membuatku benar-benar sadar. Aku menyentuh perutku. Kehidupan kecil yang bahkan belum terlihat. Apakah pantas membesarkan anak ini di rumah seperti ini? Ayahnya tidak mencintai ibunya. Di dalam rumah, ada cinta pertama ayahnya. Wanita ini dengan entengnya mengatakan hal-hal yang seolah ingin merebut anakku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan diam-diam memutuskan. Cukup sudah. Malam ini aku akan bicara dengan Rizky. Kalau tidak berhasil, aku akan pergi dari rumah ini. Meninggalkan semua perasaan selama 12 tahun ini. Malam itu, Rizky pulang terlambat. Tercium bau alkohol. Lampu ruang keluarga sengaja kupadamkan. Aku duduk di sofa, menunggunya di dalam ruangan gelap. Begitu melihatku, Rizky langsung bertanya, Rania. Aku menjawab pelan, sudah tidur. Oh, begitu. Dia hanya berkata begitu dan hendak menuju kamar tamu. Aku memanggil punggungnya. Mas Rizky. Dia menoleh dengan malas. Apa? Melihat wajah itu, sisa harapan terakhir di hatiku lenyap tanpa suara. Aku bertanya. Apa Mas pernah mencintaiku? Rizky mengerutkan kening. Tiba-tiba bicara apa? Sekali saja. Sesaat saja. Apa pernah Mas benar-benar melihatku? Rizky terdiam. Aku melanjutkan. Aku sudah mencintaimu selama 12 tahun. Suaraku tidak bergetar. Anehnya, aku sangat tenang. Sejak masa sekolah, saat kita menikah, aku benar-benar bahagia. Aku percaya suatu hari nanti, Mas juga akan mencintaiku. Mata Rizky sedikit bergetar, tapi segera kembali menjadi dingin. Rania baru saja kehilangan suaminya, katanya dengan suara rendah. Di saat seperti ini, kamu malah bicara soal cinta? Mita. Apa kamu tidak terlalu egois? Aku tak kuasa menahan tawa. Benar-benar tertawa. Egois. Orang yang meninggalkan istrinya yang sedang hamil selama 3 hari 3 malam demi cinta pertamanya, orang yang membawa wanita itu ke rumah, sekarang mengatakan itu padaku? Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Lalu, bagaimana dengan anak ini? Ekspresi Rizky menegang. Anak kita. Apa Mas akan menantikannya lahir? Ada keheningan yang panjang. Dari keheningan itu saja aku sudah tahu jawabannya. Tapi aku tetap ingin mendengar sesuatu dari mulutnya. Biarpun itu kebohongan, biarpun hanya formalitas. Namun, Rizky membuang muka dan berkata, jika anak itu lahir sebagai penerus keluarga Shailendra, aku akan membesarkannya dengan baik. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Penerus keluarga Shailendra. Bukan anakku, bukan anak kami. Baginya, nyawa ini hanyalah penerus keluarga. Aku mengangguk perlahan. Begitu, ya. Di dalam hatiku, sesuatu benar-benar hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, air mata tidak keluar. Aku berdiri. Sudah malam, silakan istirahat. Mita, selamat malam. Aku kembali ke kamar tidur. Begitu pintu tertutup, aku menguncinya. Lalu dari dalam lemari, aku mengeluarkan tas yang sudah kusiapkan beberapa hari sebelumnya. Tanpa suara, tanpa menyalakan lampu, aku hanya membawa barang-barang yang paling penting. Cincin nikah kuletakkan di atas meja. Surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani juga kuletakkan di tengah ruang keluarga. Terakhir, aku memandangi seisi ruangan.
Rumah yang kutempati selama 2 tahun. Ruang keluarga tempatku berulang kali menunggu Rizky pulang. Dapur tempatku memasak untuknya. Baik di hari bahagia maupun hari yang menyakitkan, aku selalu menunggunya di sini. Tapi aku tidak akan menunggu lagi. Aku membuka pintu depan dengan pelan. Angin malam yang dingin menyentuh pipiku. Cinta selama 12 tahun telah berakhir. Tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah ke dalam kegelapan malam. Rizky baru menyadari kepergianku bukan keesokan paginya. Bukan juga siang harinya. Baru pada sore hari dia menemukan surat gugatan cerai yang kuletakkan di meja ruang keluarga. Dari cerita yang kudengar kemudian, awalnya dia marah. Paling juga sebentar lagi kembali, katanya. Dia pikir, kemana seorang wanita hamil bisa pergi sendirian? Wanita yang sudah mencintainya selama 12 tahun tidak mungkin benar-benar bisa meninggalkannya. Memang, Mita yang dulu mungkin akan begitu. Sebanyak apapun disakiti, jika diperlakukan baik sedikit saja, aku pasti akan memaafkannya. Satu pesan singkat saja bisa membuat hatiku melambung. Jika dia berkata maaf sekali saja, mungkin aku akan melupakan semuanya. Tapi Mita malam itu berbeda. Aku sudah memutuskan untuk tidak kembali. Meninggalkan Jakarta tempat Rizky berada, aku menuju Bandung. Tempat di mana aku tidak punya sanak saudara atau kenalan. Tapi itu tidak masalah. Di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun, di tempat yang tidak akan disalahkan siapapun, aku ingin memulai kembali hidupku dari awal. 3 hari setelah tiba di Bandung, aku pergi ke rumah sakit. Saat berdiri di depan resepsionis, kakiku gemetar. Dinding putih ruang periksa, bau desinfektan di koridor, semuanya terasa tidak nyata. Aku menyentuh perutku. Maafkan aku tidak mengucapkannya. Tapi di dalam hati, aku berulang kali meminta maaf. Anak ini tidak salah. Bukan nyawa yang tidak seharusnya lahir. Hanya saja, aku tidak punya lagi keberanian untuk hidup sambil membawa sesuatu yang menghubungkanku dengan Rizky. Sanggupkah aku membesarkan anak dari orang yang kubenci? Suatu hari nanti, saat anakku bertanya tentang ayahnya, bisakah aku menceritakannya sambil tersenyum? Bisakah aku menyerahkan anakku ke rumah, di mana ada wanita seperti Rania? Jawabannya adalah tidak untuk semuanya. Prosedur ini memerlukan seorang pendamping. Karena tidak punya kenalan, aku diperkenalkan pada seorang wanita yang bisa menjadi pendamping singkat. Yang datang adalah seorang gadis muda seumuran mahasiswi. Namanya Ria. Gadis mungil dengan mata yang cerah. Mbak Mita, tegang ya? Di ruang tunggu, Ria bertanya dengan suara pelan. Aku mencoba tersenyum, tapi tidak berhasil. Sedikit. Sebenarnya bukan sedikit. Aku takut. Sakit. Menderita. Tapi jika aku lari sekarang, aku merasa akan kembali lagi ke sisi Rizky. Jadi, aku harus terus melangkah sampai akhir. Tepat sebelum masuk ke ruang tindakan, seorang perawat melihat pucat wajahku dan berkata, "Tidak perlu dipaksakan hari ini, Bu. Bisa dijadwalkan ulang." Aku menggeleng. "Tolong hari ini saja." Suaraku sendiri terdengar sangat tenang, membuatku terkejut. Setelah selesai, aku tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Bukan tubuhku, tapi hatiku yang terasa kosong. Ria tidak pulang meskipun waktu yang disepakati sudah lewat. Dia mengantarku pulang ke apartemen dengan taksi, dan membelikanku sup hangat serta nasi kepal dari minimarket. "Mbak Mita, harus makan ya. Hari ini tidak usah pikirkan apa-apa," katanya sambil meletakkan kantong belanjaan di atas meja. Aku berterima kasih padanya. "Tidak perlu sampai sejauh ini." Ria tersenyum sedikit canggung. "Entah kenapa, saya tidak tega meninggalkan Mbak." Satu kalimat itu membuat hatiku terasa sesak. Orang yang kubayar hanya untuk menemaniku berkata tidak tega meninggalkanku. Sementara orang yang kucintai selama 12 tahun, tega meninggalkanku meskipun aku sedang hamil. Begitu pintu depan tertutup, aku terduduk di lantai. Dan menangis tanpa suara. Menangis untuk anakku, untuk diriku sendiri, untuk cinta selama 12 tahun. Aku terus menangis sampai lelah, sampai air mata pun tak bisa keluar lagi. Sejak hari itu, aku bukan lagi istri Rizky Shailendra. Setidaknya di dalam hatiku. Sementara itu, kehidupan Rizky tidak langsung berubah. Rania masih tinggal di apartemen itu. Rizky pergi bekerja, dan saat pulang, Rania ada di sana. Awalnya, mungkin itu adalah kebahagiaan baginya. Cinta pertama yang tak bisa dilupakan. Wanita yang pernah menjadi istri pria lain. Kini wanita itu ada di sisinya, mungkin itu cukup untuk memuaskan superioritas dangkal seorang pria. Tapi manusia tidak bisa hidup dalam mimpi. Rania bukanlah gadis dalam kenangan. Bukan juga wanita yang hanya bisa menangis dan meminta tolong.
Tinggal bersama Rizky, perlahan-lahan dia menunjukkan sifat aslinya. Kamar berantakan, tidak pernah memasak. Jika ada yang tidak sesuai keinginannya, dia langsung menangis. Dan jika Rizky sedikit saja menyinggung namaku, dia akan langsung kesal. Kamu masih memikirkan Mita? Bukan begitu. Lalu kenapa surat cerainya tidak diurus? Aku jadi berada di posisi yang tidak jelas seperti ini. Rizky tidak bisa menjawab. Surat cerai yang kutinggalkan sudah ada tanda tanganku. Aku tidak butuh harta gono gini atau uang kompensasi. Aku hanya menulis ingin bebas. Jadi, jika dia benar-benar ingin bersama Rania, dia bisa saja segera memprosesnya. Tapi dia tidak melakukannya. Alasan mengapa dia tidak bisa, mungkin dia sendiri tidak tahu. 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun setelah aku pergi. Kehidupan Rizky di permukaan tidak berubah. Tapi jumlah alkohol yang diminumnya perlahan bertambah. Dulu dia jarang sekali mabuk, sekarang dalam seminggu dia bisa mabuk berat berkali-kali. Suatu malam, temannya, Bima, bertanya, "Riz, kamu benar-benar tidak akan mencari Mbak Mita?" Rizky menenggak gelasnya sambil tertawa sinis. "Mencarinya untuk apa? Dia kan istrimu. Mungkin sudah bukan. Kalian kan belum cerai." Rizky terdiam. Bima menghela napas. "Bro, sudah saatnya kamu mengakuinya." "Mengakui apa?" "Bahwa kamu hancur bukan karena kehilangan Rania, tapi karena kehilangan Mita." Rizky tertawa pelan. "Jangan konyol. Lalu kenapa tidak kamu urus perceraiannya?" "Sibuk saja." "Sudah hampir 3 tahun sibuk?" Rizky meletakkan gelasnya. Suaranya terdengar sangat berat di keheningan malam. Bima melanjutkan. "Kamu terlalu meremehkan Mbak Mita. Kamu benar-benar berpikir dia tidak akan pernah pergi, apapun yang kamu lakukan, kan?" Rizky tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, dia mulai mencari jejakku di dalam rumah. Sapu tangan yang tertinggal di dalam lemari, bumbu-bumbu yang berjejer di dapur, jepit rambut yang tertinggal di rak wastafel, kalender di samping kulkas dengan jadwal perjalanan dinasnya yang kutulis. Semua itu adalah bukti keberadaanku. Dia akhirnya sadar. Saat aku masih di sana, rumah selalu rapi. Pagi hari tercium aroma soto ayam hangat. Bahkan jika dia pulang larut malam, makan malam untuknya selalu tersedia di meja. Jika dia menelepon karena mabuk, aku selalu datang menjemput. Tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan. Hanya menyelimutinya dengan jaket sambil berkata, "Pasti dingin ya." Aku mencintainya, meskipun tahu hatinya untuk Rania. Rizky terlalu terbiasa dengan cinta itu. Suatu hari, dia sendirian di ruang keluarga membuka surat gugatan cerai yang kutinggalkan. Di sana ada tanda tanganku. Mita Puspitasari. Sebuah keinginan diam-diam untuk kembali menggunakan nama gadisnya. Dia menatap kertas itu untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Dan untuk pertama kalinya, dia berpikir. Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki? Penyesalan yang sudah terlambat. 3 tahun kemudian, aku bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan IT di Bandung. Tahun pertama, aku hanya bekerja. Bangun pagi, pergi ke kantor, pulang larut malam, lalu tidur. Di hari libur pun aku membaca materi dan membuat proposal. Rekan-rekan kerjaku bercanda memanggilku manusia kerja tanpa emosi. Tapi itu tidak masalah. Menggerakkan emosi akan membawa kembali masa lalu. Jadi, aku bekerja agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Perlahan-lahan, aku bisa tersenyum. Perlahan-lahan, aku bisa merasakan rasa makanan. Perlahan-lahan, aku bisa berpikir bahwa cahaya pagi itu indah. Dan di tahun ketiga, aku dipercaya untuk menangani proyek besar di Jakarta. Saat melihat nama klien yang tertulis di sampul dokumen, aku terdiam untuk beberapa saat. Shalendra Group, perusahaan Rizky. Rekan kerjaku, Atikah, menatap wajahku. "Mbak Mita, tidak apa-apa." Aku menutup dokumen itu. "Tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan, loh. Proyek ini bisa digantikan orang lain." Atikah tahu sedikit tentang masa laluku. Dulu saat acara minum-minum kantor, aku mabuk dan menceritakannya. Tentang orang yang kucintai selama 12 tahun, tentang pernikahan kami, tapi pada akhirnya aku yang memilih pergi. Aku bilang sambil tertawa, aku sudah tidak mencintainya lagi. Tapi saat itu, Atika melihat mataku basah. Mungkin karena itu dia khawatir. Aku menggelengkan kepala. "Aku akan pergi." "Benarkah?" "Iya. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. 3 tahun lalu, aku meninggalkan surat gugatan cerai dan pergi dari rumah, tapi proses resminya belum selesai. Artinya,
secara hukum aku masih istri Rizky Shailendra. Fakta itu selalu terasa seperti duri kecil yang menusuk tenggorokan. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan kembali ke Jakarta, bekerja, dan secara resmi bercerai dengan Rizky. Dengan begitu, semuanya akan benar-benar berakhir. Begitulah keputusanku. Pada hari pertemuan, di ruang rapat sebuah hotel, aku menunggu klien. Di sebelahku ada Atikah dan Tito, manajer penjualan kami. Pintu terbuka. Yang pertama masuk adalah Bima. Dan di belakangnya, Rizky Shailendra. Setelah 3 tahun, dia terlihat sedikit lebih kurus. Ada jejak kelelahan di sekitar matanya dan sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Tapi wajahnya masih setampan dulu. Begitu melihatku, dia berhenti melangkah. Seolah waktu berhenti. Matanya terbelalak. Kaget, bingung, dan guncangan yang luar biasa. Aku berdiri dan memasang senyum profesional. Selamat siang, saya Mita Puspitasari dari Sistem Desain Bandung. Senang bekerja sama dengan Anda. Aku mengulurkan tangan kanan. Rizky menatap tangan itu, tapi tidak menyambutnya. Pandangannya perlahan turun dari wajahku dan berhenti di sekitar perutku. Dalam hati, aku tersenyum tipis. Sudah bertahun-tahun berlalu, apa yang bisa dia lihat sekarang? Bima berdeham dengan sengaja. Riz, setidaknya sapalah. Rizky akhirnya mengalihkan pandangannya, tapi tetap tidak berjabat tangan. Apa maumu? Suaranya bukan suara yang ditujukan pada rekan bisnis. Aku tetap memasang ekspresi yang sama. Maksud Anda, kenapa kamu ada di sini? Untuk pekerjaan. Ini adalah negosiasi antara perusahaan Anda, Shailendra Group, dengan perusahaan kami. Bukan urusan pribadi. Wajah Rizky menegang. Kamu pikir, aku akan menandatangani kontrak dengan perusahaanmu? Itu keputusan perusahaan Anda. Mita, nama yang sudah lama tidak kudengar, tapi hatiku tidak bergetar. Dulu, hanya dengan satu panggilan itu aku bisa menangis. Sekarang, hanya terdengar seperti suara dari kejauhan. Aku menutup dokumen. Direktur Shailendra, sepertinya suasana hati Anda sedang tidak baik hari ini, jadi mari kita jadwalkan ulang. Aku menundukkan kepala dengan sopan. Rizky sepertinya ingin membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku langsung keluar dari ruang rapat, aku bisa merasakan tatapan di punggungku. Tatapan yang tajam menusuk, tapi aku tidak menoleh. Di luar ruang rapat, Atikah berbisik, Mbak Mita, jadi dia orangnya. Aku mengangguk. Iya. Secara resmi masih? Benar. Karena itu, kali ini akan kuselesaikan. Atikah tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diam. Malam itu, aku sedang berdiskusi dengan Tito di lobi hotel. Jika kontrak dengan Shailendra Group sulit, kami harus mencari perusahaan lain. Untungnya, ada satu perusahaan lagi yang menunjukkan minat, Manggala Teknoloka. Pesaing Shailendra. Aku berkata pada Tito, besok coba hubungi penanggung jawab Manggala. Jadi, Shailendra kita batalkan? Bukan dibatalkan. Hanya saja, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan, pilihan tidak hanya satu. Tito menatapku dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum. Khas Mbak Mita sekali, ya. Saat itu, beberapa tamu hotel turun dari lift. Aku hampir terdorong oleh kerumunan orang. Dan Tito dengan sigap menahanku. Hati-hati. Terima kasih. Tepat setelah itu, terdengar suara rendah. Siapa dia? Saat menoleh, Rizky sudah berdiri di sana. Matanya menyala karena amarah. Aku tanpa sadar menghela napas. Direktur Shailendra. Aku bertanya siapa dia. Rekan kerja saya. Rizky menatap tajam ke arah Tito. Rekan kerja menyentuhmu seperti itu? Aku terdiam sejenak karena tak percaya. Anda yang mengatakan itu? Orang yang meninggalkan istrinya yang sedang hamil, membawa cinta pertamanya ke rumah, dan tinggal bersama wanita lain selama 3 hari 3 malam, sekarang menyalahkan saya yang hanya ditahan sebentar oleh rekan kerja? Tito melangkah maju. Direktur Shailendra. Meskipun ini di luar jam kerja, tindakan Anda jelas-jelas mengganggu Ibu Mita. Rizky berkata dingin, diam. Suasana menegang. Aku memberi isyarat mata pada Tito. Kembali ke kamar duluan. Tidak apa-apa. Ini masalahku. Tito ragu sejenak, lalu mengangguk. Setelah dia pergi, aku menunjuk sudut lobi. Kalau mau bicara, di sana saja. Rizky diam-diam mengikutiku. Begitu duduk, dia langsung berkata, kamu pacaran dengan pria itu? Aku menjawab dengan tenang. Bukan urusan Anda. Tentu saja urusanku. Kita belum bercerai. Mendengar kata-kata itu, aku tak kuasa menahan tawa. Anda yang mengatakan itu. Mas Rizky,
3 tahun lalu saya meninggalkan surat gugatan cerai. Kalau Anda benar-benar ingin bersama Mbak Rania, Anda bisa memprosesnya kapan saja. Kenapa tidak Anda lakukan? Rizky tidak menjawab. Aku melanjutkan. Saya datang ke Jakarta kali ini untuk pekerjaan. Tapi ada satu tujuan lagi. Apa? Untuk bercerai secara resmi. Mata Rizky menggelap dan bergetar. Aku tidak pernah bilang mau bercerai. Aku berkata pelan. Kalau begitu, saya tidak keberatan melalui mediasi atau pengadilan. Seketika, ekspresi Rizky berubah. Bukan marah, tapi takut. Wajah yang baru pertama kali kulihat. Dia akhirnya mengerti bahwa aku serius ingin mengeluarkannya dari hidupku. Dia bertanya dengan suara rendah, Mita, apa kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab dengan jujur, iya. Satu kata singkat. Tapi satu kata itu membuat Rizky sedikit gemetar. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. Bohong. Tolong lepaskan. Kamu pernah bilang, akan selalu mencintaiku. Itu dulu. 12 tahun. Karena itu sudah cukup. Cengkeramannya menguat. Rasa sakit menjalar. Aku mengerutkan kening. Dia sepertinya tidak menyadarinya. Mita. Suaranya bergetar. Anak kita. Aku menatapnya. Akhirnya orang ini bertanya. Tentang nyawa yang dulu berkali-kali ingin kusampaikan. Baru sekarang. Benar-benar baru sekarang. Di mana anak kita? Aku tersenyum tipis. Tidak ada. Mata Rizky bergetar. Apa maksudmu? Seperti yang saya katakan. Kita tidak punya anak. Bohong. Bukan kebohongan. Mita. Suaranya meninggi. Di mana kamu sembunyikan dia? Kamu sengaja menyembunyikannya agar aku tidak bisa bertemu, kan? Aku merasa benar-benar kasihan padanya. 3 tahun lalu, orang yang sama sekali tidak mengharapkan nyawa itu, sekarang berteriak menuntut haknya sebagai ayah. Betapa egoisnya orang ini. Mas Rizky, aku melepaskan jemarinya satu persatu. Saya tidak melahirkan anak Anda. Tangannya berhenti bergerak. Aku melanjutkan. Karena saya sadar, saya tidak mencintai Anda lagi. Saya tidak ingin lagi memiliki apapun yang menghubungkan saya dengan Anda. Wajah Rizky menjadi putih pucat, mana mungkin. Anda pernah berkata, jika anak itu lahir sebagai penerus keluarga Sailendra, Anda akan membesarkannya. Aku menatap matanya. Saya bukan alat untuk melahirkan penerus bagi keluarga Sailendra. Seketika, dia kehilangan kata-kata. Keheningan yang berat menyelimuti kami di sudut lobi. Aku berdiri. Pembicaraan mengenai perceraian akan saya lanjutkan secara tertulis. Rizky menatapku. Seolah melihat wanita yang tidak dikenalnya. Aku mengangguk sedikit. Kalau begitu, permisi. Saat aku berjalan pergi, suaranya mengejarku dari belakang. Mita. Saat itulah ponselku berdering. Di layar tertera nama sahabatku, Maya. Aku menjawab telepon itu tepat di depan Rizky. Halo, Maya di seberang telepon terdengar heboh sejak awal. Mita, lagi sibuk nggak? Aku baru dengar kabar heboh, nih. Ada apa? Soal Rania Kirana. Katanya dia tidak bisa punya anak, loh. Seketika udara berhenti. Lobi dihiasi alunan piano yang lembut. Suara orang berbicara, suara koper yang ditarik, semua terdengar. Tapi hanya suara Maya yang terdengar begitu jelas. Kurasa Rizky juga mendengarnya. Wajahnya jelas menegang. Kenapa kamu bisa tahu? Saudara dari temanku ada hubungan keluarga dengan almarhum suaminya Rania. Di keluarga sana, itu sudah jadi rahasia umum. Makanya mereka semua heran waktu Rania langsung menghubungi Mas Rizky setelah suaminya meninggal. Oh, begitu. Aku menjawab singkat. Di dalam kepalaku, beberapa titik mulai terhubung. 3 tahun lalu, kata-kata Rania padaku. Anaknya saja yang diserahkan ke keluarga Shailendra. Senyum jahatnya saat itu, dan sekarang, Rizky yang begitu gigih menanyakan keberadaan anak kami. Tentu saja. Jadi begitu ceritanya. Rania tidak bisa punya anak, tapi Rizky adalah putra satu-satunya keluarga Shailendra. Orang tua Shailendra pasti peduli dengan masalah penerus. Karena itu, mereka butuh anak yang kulahirkan. Bukan aku, hanya anaknya saja. Aku menutup telepon dan perlahan menatap Rizky. Jadi karena itu Anda begitu menanyakan soal anak, ya? Wajah Rizky menegang, bukan. Apanya yang bukan? Aku. Dia kehabisan kata-kata. Aku tersenyum tipis. Luar biasa ya, Mas Rizky. Ingin tetap bersama Mbak Rania. Tapi juga butuh penerus untuk keluarga Shailendra. Jadi saya yang harus melahirkan,
lalu anaknya saja yang diserahkan. Begitu rencana Anda? Sudah kubilang bukan. Suaranya sedikit meninggi. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Aku tidak mengubah ekspresiku. Kalau bukan, kenapa dulu Anda tidak senang saat tahu saya hamil? Kenapa Anda membawa Mbak Rania ke rumah saat saya sedang tidak stabil? Kenapa saat saya bicara soal anak, Anda bilang akan dibesarkan oleh keluarga Syailendra? Tenggorokan Rizky bergerak kecil. Tapi tidak ada jawaban. Itulah jawabannya. Aku membenahi tasku. Mengenai perceraian, saya akan segera menghubungi Anda. Tunggu. Masih ada. Aku tidak setuju bercerai. Mendengar kata-kata itu, aku lebih merasa lelah daripada jengkel. Kalau begitu, saya akan tetap memprosesnya. Mita, saya tidak perlu menunggu izin Anda lagi. Aku berkata begitu dan berdiri dari kursi. Kali ini, Rizky tidak mengejarku. Sambil merasakan tatapan tajamnya di punggung, aku berjalan menuju lift. Tepat sebelum pintu tertutup, aku melihatnya berdiri terpaku di sudut lobi. 3 tahun lalu, dia yang meninggalkanku. Sekarang, giliranku yang meninggalkannya. Malam berikutnya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku sudah memberitahu mereka akan kembali ke Jakarta, tapi belum menceritakan pertemuanku dengan Rizky. Di telepon, ibu berkali-kali berkata, jangan dipaksakan, ya. Kalau tidak mau, tidak usah pulang. Ayah juga seperti biasa berkata singkat, kalau sudah pulang, kita makan yang hangat-hangat. Kata-kata itu terasa jauh lebih meresap di hati daripada dulu. Di apartemen keluarga Syailendra, aku selalu menunggu seseorang. Tapi di rumah ini, ada orang yang menungguku. Itu saja sudah membuat hatiku sedikit hangat. Saat membuka pintu, tercium aroma soto ayam. Aku pulang. Ibu keluar dari dapur. Mita. Lalu saat melihat wajahku, dia mengerutkan kening. Kamu kurusan, ya? Tidak, kok. Iya, kurusan. Kamu makan dengan benar, kan? Ayah muncul dari ruang keluarga. Duduk dulu. Bicara setelah makan. Aku tersenyum. Suasana yang kurindukan. Udara di rumah ini memang selalu menenangkan. Tapi begitu masuk ke ruang keluarga, aku berhenti melangkah. Di sofa, duduk seorang pria yang tidak kukenal. Tepatnya, aku pernah melihatnya di foto. Revan Kusuma. Putra kedua keluarga Kusuma, seorang pengusaha muda yang baru saja kembali dari luar negeri. 2 tahun lebih muda dariku, matanya cerah, dan senyumnya ramah. Ibu berdeham dengan canggung. Itu. Mas Revan kebetulan lewat sini. Kebetulan. Tidak mungkin. Aku menatap tajam ke arah ibu. Ibu membuang muka. Ayah pura-pura membaca koran. Ini jelas suasana perjodohan. Aku menghela napas kecil. Bu. Bukan begitu, Mita. Bukan dipaksa. Hanya makan malam bersama saja. Mas Revan berdiri dan menundukkan kepala sedikit. Revan Kusuma. Maaf tiba-tiba mengganggu. Suaranya tenang tapi penuh percaya diri. Aku membalas anggukannya. Mita Puspitasari. Saat itulah, bel pintu berbunyi. Ibu pergi melihat monitor dan seketika wajahnya berubah. Mau apa kamu kesini? Suaranya rendah. Aku langsung tahu. Rizky. Ibu membuka pintu. Rizky yang berdiri di depan pintu masih mengenakan setelan jas. Mungkin dia mengikutiku dari hotel. Menghadapi tatapan dingin ibu, ekspresinya tidak berubah. Saya datang untuk bertemu Mita. Wajah ibu seketika menjadi keras. Silakan pulang. Ibu mertua. Tolong jangan panggil saya seperti itu. Suara ibu bergetar. Terlihat jelas, dia menahan amarah. Anda tidak lupa apa yang sudah Anda lakukan pada Mita, kan? Rizky tidak mengatakan apa-apa. Ibu melangkah maju, meninggalkan putri saya yang sedang hamil demi wanita lain. Bahkan membawa wanita itu ke rumah. Setelah putri saya menghilang, Anda membiarkannya begitu saja. Orang seperti Anda, mau apa lagi sekarang? Wajah Rizky memucat. Aku bergegas ke depan pintu. Bu, sudah cukup. Tidak cukup. Ibu menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. Mita, kamu pikir ibu tidak tahu betapa sakitnya hatimu? Membayangkan kamu menangis sendirian di Bandung saja sudah membuat hati ibu hancur. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rizky berkata dengan suara rendah. Saya minta maaf. Ibu tertawa. Tawa yang dingin. Anda pikir dengan maaf semuanya selesai? Tidak. Kalau begitu, silakan pulang. Mita sedang akan makan malam bersama keluarganya. Saat itu, Mas Revan keluar dari ruang keluarga. Sepertinya dia mengerti situasinya, menatap Rizky dan sedikit mengangkat sudut bibirnya.
Direktur Shailendra, bukan? Mata Rizky menyipit. Siapa kamu? Revan Kusuma. Mendengar nama itu, ekspresi Rizky berubah. Keluarga Kusuma, sama seperti Shailendra, adalah keluarga kaya yang terkenal di Jakarta. Rizky menatapku dan Mas Revan bergantian, lalu tertawa pelan. Oh, jadi begitu. Aku mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Kamu ingin bercerai dariku karena sudah ada penggantinya. Kata-kata itu membuat suasana menjadi dingin seketika. Sebelum ibu sempat berteriak, Mas Revan tertawa ringan. Pak Shailendra, cara berpikir Anda egois sekali, ya? Tatapan Rizky menajam. Apa? Anda lupa telah membawa cinta pertama Anda ke rumah saat masih menikah, tapi cemburu pada teman makan malam Mbak Mita. Cukup hebat juga ya. Apa keluarga Kusuma mendidik anaknya untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Apa keluarga Shailendra mendidik anaknya untuk menyakiti istri yang sedang hamil? Kepalan tangan Rizky mengerat. Aku refleks berdiri di depan Mas Revan. Hentikan. Mata Rizky tertuju padaku. Matanya bergetar seolah sangat terluka. Mungkin dia teringat. Dulu, saat dia terlibat masalah, aku pernah mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Saat sebuah mobil hampir menabraknya, aku tanpa pikir panjang melompat ke arahnya. Aku tidak peduli jika aku terluka, asalkan dia selamat. Aku benar-benar berpikir begitu. Tapi sekarang, yang kulindungi bukan dia. Rizky berkata dengan suara serak, Mita, aku hanya ingin makan malam bersama. Suaranya terdengar sangat lemah. Mita yang dulu pasti akan merasa iba. Tapi sekarang berbeda. Aku menjawab dengan tenang, dulu, kita bisa makan malam bersama setiap hari. Rizky menahan napas. Tapi, Anda tidak pernah pulang. Berapa kali pun saya tanya, selalu ada alasan, rapat, sibuk. Aku menatapnya. Sekarang, giliran saya yang tidak bisa. Bibir Rizky bergetar. Kamu balas dendam. Bukan. Aku menggeleng. Saya bahkan tidak punya lagi emosi untuk hal seperti itu. Kata-kata itu mungkin lebih kejam daripada amarah. Ekspresi di wajah Rizky hilang. Aku melanjutkan. Hari ini saya akan makan malam bersama keluarga. Silakan pulang. Keheningan menyelimuti. Hanya suara angin malam yang terdengar dari luar. Akhirnya, Rizky berbalik tanpa kata. Suara pintu tertutup terdengar. Ibu menghela napas panjang dan memeluk bahuku. Mita, tidak apa-apa. Iya. Aku tersenyum, tidak apa-apa. Aku benar-benar baik-baik saja. Hatiku sedikit sakit. Tapi itu bukan karena masih ada rasa. Hanya teringat pada diriku yang dulu. Setelah makan malam, aku mengantar Mas Revan sampai ke depan. Ibu menatapku dengan wajah penuh harap, tapi aku pura-pura tidak melihat. Di luar dingin. Mas Revan berhenti di depan mobilnya dan menatapku. Hari ini berat ya? Justru saya yang minta maaf. Anda harus melihat hal yang tidak mengenakan. Tidak masalah, cukup menarik. Aku tak kuasa menahan tawa. Jangan dijadikan hiburan. Maaf. Tapi saya lega melihat Anda lebih tegar dari yang saya bayangkan. Mendengar kata-kata itu, aku sedikit memiringkan kepala. Lebih tegar dari yang dibayangkan? Mas Revan tampak ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, sebenarnya, ini bukan pertemuan pertama kita. 4 tahun lalu, kita bertemu di New York. New York. Mendengar kata itu, hatiku terasa dingin. 4 tahun lalu, saat ulang tahun Rizky. Aku diam-diam pergi ke New York untuk memberinya kejutan saat dia sedang perjalanan dinas. Tapi di lobi hotel, aku melihatnya. Rizky memakaikan mantelnya pada seorang wanita muda dan masuk ke lift bersama. Wanita itu menatapnya dengan senyum manja. Rizky juga tersenyum dengan wajah lembut yang belum pernah dia tunjukkan padaku. Di tempat itu juga, aku meneleponnya. Dia berkata, aku sedang sibuk, nanti kuhubungi lagi. Lalu langsung menutup telepon. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat keluar hotel, salju turun. Salju yang mengenai pipiku terasa sangat dingin. Aku tidak tahu kemana aku berjalan. Aku hanya terus berjalan di tengah kota bersalju. Di tengah jalan, aku menabrak seseorang. Aku bahkan tidak bisa meminta maaf, hanya menatap wajah orang itu dengan pandangan kosong. Ternyata orang itu adalah Mas Revan. Jadi Anda yang waktu itu? Iya. Orang yang berjalan dengan wajah hampir menangis di tengah salju. Aku menunduk. Waktu itu, maafkan saya. Tidak apa-apa. Saya selalu penasaran. Mas Revan berkata dengan nada bercanda. Saya ditabrak tapi tidak dimintai maaf. Aku tersenyum kecil. Dia juga tersenyum. Tapi matanya lembut.
Setelah itu, saya pernah melihat Anda sekali di Bandung. Di Bandung? Di dekat kantor Anda. Waktu itu saya tidak menyapa. Saya pikir tidak pantas jika pria asing tiba-tiba menyapa orang yang sedang berusaha memulai hidup baru. Aku terkejut dan menatapnya. Sejak kapan? Iya. Mas Revan menatapku lurus. Jika suatu hari nanti, setelah Anda resmi bercerai, dan siap untuk membuka hati lagi, berikan saya sedikit kesempatan. Aku segera menggeleng. Mas Revan, saya belum bisa memikirkan hal seperti itu. Saya tahu. Dan saya juga belum resmi bercerai. Saya akan menunggu. Anda lebih muda dari saya. Apa usia penting? Aku tidak bisa menjawab. Mas Revan tersenyum sedikit. Saya tidak minta jawaban sekarang. Saya hanya ingin Anda tidak lupa bahwa Anda pantas untuk dihargai lagi oleh seseorang. Hatiku terasa sedikit hangat. Bukan cinta. Bukan debaran. Hanya saja, aku kembali teringat rasanya diperlakukan dengan baik oleh seseorang. Terima kasih, kataku. Mas Revan masuk ke dalam mobil. Setelah mengantar mobilnya pergi, aku hendak kembali ke rumah. Saat itu, aku melihat bayangan di kegelapan sudut jalan. Rizky. Ternyata dia masih di sana. Di tengah angin dingin, tanpa mengancingkan mantelnya, dia hanya menatapku. Anda mendengarnya? Dia tidak menjawab. Hanya berkata dengan suara rendah, aku ingat soal New York. Aku sedikit menyipitkan mata. Oh ya, Mita. Aku tidak melakukan apa-apa dengan wanita itu. Aku diam. Rizky melanjutkan dengan panik, aku memang membawanya ke kamar. Tapi telepon darimu datang, dan aku tiba-tiba merasa melakukan hal bodoh, jadi aku langsung menyuruhnya pulang. Begitu, ya. Sungguh. Sekarang, itu sudah tidak penting lagi. Mendengar kata-kataku, wajah Rizky tampak terluka. Tapi memang begitu. Terjadi sesuatu atau tidak, itu sudah tidak ada artinya bagiku. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, fakta bahwa dia pernah berniat membawa wanita lain ke kamarnya tidak akan hilang. Malam di mana aku menangis mengetahuinya, kenangan berjalan sendirian di tengah salju, dan fakta bahwa dia tidak menyadari aku demam tinggi setelah pulang, semuanya tidak akan hilang. Aku berkata pelan, saya memang ingin pergi ke New York lagi. Kali ini untuk benar-benar menikmati saljunya. Rizky menatapku dengan wajah penuh harapan. Denganku, aku tak kuasa menahan tawa. Kenapa jadi begitu? Ekspresinya membeku. Aku berkata sekali lagi, Mas Rizky, di masa depan saya. Tidak ada tempat untuk Anda. Angin berembus. Rambut Rizky bergoyang. Dia hanya berdiri terpaku di sana tanpa bisa berkata apa-apa. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Kali ini, aku benar-benar menutup pintu. Meninggalkan udara dingin di luar dan semua penyesalannya. Keesokan harinya, aku membawa surat kontrak yang disiapkan perusahaan di Bandung dan menuju ke Sailendra Group. Sejujurnya, aku sudah tidak ingin lagi berbicara bisnis dengan Rizky. Tapi ini bukan proyek yang bisa kulepaskan, hanya karena perasaan pribadi. Reputasi perusahaan dan kerja keras rekan-rekanku dipertaruhkan. Lagi pula, aku tidak mau lari lagi. Gedung kantor pusat Sailendra Group berada tidak jauh dari pusat Jakarta. Gedung tinggi berlapis kaca. Resepsionis langsung menunduk setelah memeriksa namaku. Ibu Mita, ya? Direktur Sailendra sudah menunggu. Aku diantar ke lift menuju lantai teratas. Saat pintu terbuka, sekretaris Rizky, Pak Ono, sudah berdiri di sana. Melihatku, dia berkata seperti biasa, Nyonya, kami sudah menunggu. Aku berhenti. Pak Ono. Iya. Hari ini saya datang untuk urusan pekerjaan. Tolong panggil saya Ibu Mita atau Ibu Puspitasari. Pak Ono tampak terkejut sejenak, tapi segera memperbaiki sikapnya dan menunduk dalam-dalam. Mohon maaf. Ibu Mita, silakan lewat sini. Bukan hanya aku yang berubah. Orang-orang di sekitarku juga harus menerima perubahanku. Itu terasa sedikit melegakan. Ruangan Rizky tidak berubah. Meja kerja yang kokoh, jendela besar yang menghadap pemandangan kota Jakarta. Hanya satu hal yang berbeda. Di atas mejanya, ada sebuah bingkai foto kecil. Dari sini hanya terlihat bagian belakangnya. Aku tidak tahu foto siapa. Mungkin aku juga tidak perlu tahu. Aku meletakkan dokumen yang kubawa di atas meja. Direktur Sailendra, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Rizky menatapku sejenak. Tidak ada amarah seperti kemarin. Sebaliknya, ekspresinya terlihat sangat lelah. Duduk. Aku duduk di kursi di seberangnya. Ini adalah proposal dan syarat kontrak dari perusahaan kami. Silakan diperiksa. Rizky menerima dokumen itu,
tapi tidak membukanya. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah amplop dari laci dan meletakkannya di hadapanku. Ini surat cerai. Mataku terbelalak. Lebih cepat dari yang kuduga. Orang yang kemarin begitu menolaknya, apa yang dia pikirkan dalam semalam? Aku membuka amplop dan memeriksa isinya. Memang surat kesepakatan cerai. Bukan yang kutinggalkan dulu. Dokumen baru yang dibuat oleh pengacara. Isi pembagian harta sangat menguntungkanku. Ada juga klausul tentang uang kompensasi. Sebagian dari hasil penjualan apartemen, uang tunai, bahkan ada klausa yang menyatakan dia tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan atau pekerjaanku. Aku mengangkat wajah dari dokumen itu. Apa maksud Anda? Rizky tersenyum lemah. Ini yang kamu inginkan kan? Kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Justru sudah sangat terlambat. Suaranya tenang. Bukan Rizky yang arogan seperti biasanya. Aku sedikit waspada sambil mengambil pena. Isinya akan saya periksa lagi dengan pengacara. Tapi secara garis besar tidak ada masalah. Tanda tangani sekarang juga tidak apa-apa. Anda juga, tentu saja. Hatiku terasa sedikit berdebar. Dengan ini, semuanya akan berakhir. Perjalanan yang panjang. Benar-benar panjang. Cinta sepihak selama 12 tahun. Pernikahan selama 2 tahun. Pelarian selama 3 tahun. Semuanya akan berakhir dengan selembar kertas ini. Memikirkan itu, ada perasaan aneh, antara lega dan sedikit sepi. Bukan karena masih ada rasa. Hanya getaran sunyi karena sebuah bab besar dalam hidupku akan ditutup. Aku mendekatkan ujung pena ke kolom tanda tangan. Saat itu, Rizky dengan lembut menahan tanganku. Mita, aku berhenti. Ada apa? Apa kita benar-benar sudah tidak bisa kembali lagi? Suaranya serak. Aku menatap tangannya. Dulu, hanya disentuh oleh tangan ini saja hatiku bisa bergetar. Tapi sekarang, aku hanya merasa bingung. Mas Rizky, tolong lepaskan. Sekali saja. Tolong dengarkan aku baik-baik. Apa? Aku baru sadar setelah kehilanganmu. Aku diam. Rizky menarik napas dengan susah payah. Aku terlalu meremehkan kehidupan bersamamu. Fakta bahwa kamu selalu menungguku pulang, membuatkan sarapan, dan selalu memaafkanku tidak peduli seberapa jahatnya kata-kataku. Aku menganggap semua itu sebagai hal yang wajar. Kata-kata itu memang terdengar seperti permintaan maaf. Tapi di suatu tempat di hatiku, aku tetap tenang. Terlalu lambat untuk menyadarinya. Soal Rania juga. Mungkin aku hanya berpegang pada kenangan masa lalu. Mungkin. Tanyaku. Rizky tertawa pahit. Bukan. Memang begitu. Mita, aku telah menyakitimu. Melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Soal anak kita juga. Di sana, kata-katanya terhenti. Matanya memerah. Maafkan aku. Untuk pertama kalinya. Rizky menundukkan kepala seperti ini di hadapanku. Mita yang dulu pasti akan menangis. Sambil menangis, mungkin aku akan berkata, sudah, tidak apa-apa. Tapi Mita yang sekarang tidak melakukannya. Permintaan maaf Anda saya terima. Aku berkata pelan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan perceraian. Wajah Rizky menegang karena sakit. Mita, kata-kata yang saya inginkan dari Anda. Saya menginginkannya 3 tahun lalu. Tangannya bergetar. Hari di mana aku ingin memberitahukan kehamilanku, hari di mana dia membawa Rania ke rumah, malam di mana aku bertanya soal anak, percakapan terakhir sebelum aku pergi dari rumah. Aku menatapnya lurus. Di salah satu momen itu saja, jika Anda melihat saya pasti tidak akan pergi. Rizky tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Anda tidak melihat saya. Aku melepaskan tangannya dengan lembut. Karena itu, semuanya sudah berakhir. Aku mengambil pena dan menulis namaku di kolom tanda tangan. Mita Puspitasari. Begitu selesai menulis, bebanku terasa terangkat. Aku mendorong dokumen itu ke hadapan Rizky. Sekarang giliran Anda. Rizky memegang pena. Keheningan yang panjang. Ujung penanya berhenti di atas kolom tanda tangan. Aku menahan napas. Dia perlahan menulis, tapi yang tertulis bukan namanya. Maafkan aku. Bukan 3 kata, tapi hanya kata-kata itu yang tertulis dengan gemetar di atas kertas. Aku menatap tulisan itu sejenak. Bohong jika hatiku tidak sakit. Aku memang pernah sangat mencintai orang ini. Karena itulah aku merasa sedih. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu menutup dokumen itu. Mas Rizky, saya kembali bukan untuk memaafkan Anda. Dia mengangkat wajahnya. Saya kembali untuk mendapatkan kembali diri saya. Saat itulah, terdengar keributan dari arah koridor.
Suara panik Pak Ono terdengar. Ibu Rania, mohon jangan. Direktur sedang ada tamu. Detik berikutnya, pintu terbuka dengan kasar. Rania Kirana masuk. Rania terlihat sedikit lebih tua dari sebelumnya, tapi matanya masih sama. Mata yang berpura-pura menjadi wanita lemah, tapi selalu berusaha merebut apa yang diinginkannya. Begitu melihatku, ekspresinya menegang. Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak menjawab. Rania berlari ke arah Rizky. Rizky, ada yang mau kubicarakan. Penting. Wajah Rizky seketika menjadi dingin. Keluar sekarang. Tidak mau. Ada dia di sini, kan? Rania menatapku tajam. Sudah menghilang 3 tahun, sekarang kembali lagi mau apa? Aku menjawab dengan datar, mengurus perceraian. Cerai? Rania tertawa. Hal seperti itu bisa dilakukan tanpa kamu harus kembali ke Jakarta, kan? Keluarga Shailendra bisa mengurus surat-surat seperti itu dengan mudah. Mendengar kata-kata itu, aku sedikit memiringkan kepala. Benar juga, ya. Senyum Rania berhenti. Aku melanjutkan. Keluarga Shailendra memang bisa mengurus perceraian dengan mudah. Tapi selama 3 tahun ini tidak diproses. Kenapa, ya? Wajah Rania perlahan menegang. Jawaban itu pasti dia yang paling tahu. Bahwa Rizky tidak benar-benar ingin bercerai. Rania menggigit bibirnya dan menatap Rizky dengan kesal. Rizky, kamu masih diam. Satu kata itu membuat udara di ruangan membeku. Rania menatap dengan wajah tak percaya. Kamu bilang itu padaku? Rizky menatapnya dengan mata dingin. Ku bilang keluar. Jahat sekali. Padahal aku sudah. Untukku? Rizky tertawa pelan. Apa yang kamu katakan pada Mita? Bahu Rania tersentak. Maksudmu? Anaknya serahkan saja ke keluarga Shailendra. Kamu yang akan membesarkannya. Kamu bilang begitu, kan? Wajah Rania pucat pasi. Itu. Ternyata ada rekaman suara Mita. Tepatnya, rekaman yang kukirimkan pada sahabatku, Maya. Saat Rania menyudutkanku, aku menyalakan rekaman di ponsel. Untuk berjaga-jaga jika hatiku goyah lagi, untuk membuatku melihat kenyataan. Rizky pasti mendengar rekaman itu dari Bima. Rania, meskipun gemetar, segera memasang wajah menangis. Bukan begitu. Waktu itu aku tidak stabil. Baru saja kehilangan suami. Aku sendiri tidak tahu apa yang kukatakan. Meneleponku di hari suamimu meninggal juga karena tidak stabil? Datang ke rumahku padahal tahu aku sudah menikah juga? Rania terdiam. Menyakiti Mita dan menyudutkan anak kami juga. Anak itu hilang karena dia sendiri yang diam. Teriakan Rizky menggema di ruangan. Rania tersentak kaget. Aku juga sedikit terkejut. Ini pertama kalinya aku mendengar Rizky membentak Rania. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Saat itu, Rania tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke belakang. Benar juga, aku tidak datang sendirian. Dia berteriak ke arah koridor. Ria, masuk. Aku menahan napas. Yang masuk adalah Ria. Gadis yang menemaniku di rumah sakit Bandung 3 tahun lalu. Begitu masuk ke ruangan, Ria menatapku dan matanya membulat. Mbak Mita, aku. Meskipun terkejut, tersenyum padanya. Ria. Lama tidak bertemu. Wajah Rania jelas menegang. Sepertinya dia tidak menyangka aku dan Ria masih bisa berbicara dengan normal. Apa-apaan ini? Ria menatap Rania dengan bingung. Mbak Rania, ini berbeda dari yang Mbak katakan. Apanya yang berbeda? Mbak bilang Mbak adalah sahabat Mbak Mita. Mbak bilang Mas Rizky mau menyakiti Mbak Mita lagi, jadi Mbak minta saya menceritakan yang sebenarnya. Wajah Rania pucat pasi. Aku langsung mengerti. Rania ingin menunjukkan bukti pada Rizky bahwa aku tidak melahirkan anak. Dengan begitu, dia pikir alasan Rizky untuk terobsesi padaku akan hilang. Untuk itu, dia mencari Ria, tapi dia tidak menyangka aku akan ada di sini. Rizky bertanya pada Ria dengan suara rendah, kamu tahu tentang kejadian 3 tahun lalu? Ria menatapku dengan sedikit takut, aku mengangguk. Tidak apa-apa, ceritakan saja. Ria berdiri di sampingku, lalu perlahan mulai bercerita. 3 tahun lalu, Mbak Mita datang sendirian ke rumah sakit di Bandung. Saya disewa untuk menjadi pendampingnya. Wajah Rizky menjadi pucat. Waktu itu wajahnya sangat pucat. Perawat sampai bertanya apa benar-benar tidak apa-apa hari itu. Aku mendengarkan dalam diam. Koridor putih hari itu, tangan yang dingin, bau desinfektan, semuanya kembali terasa sedikit. Suara Ria bergetar. Tapi Mbak Mita bilang, tolong hari ini saja.
Suaranya tenang. Tapi sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Rizky menggigit bibirnya seolah menahan sesuatu. Setelah selesai pun, Mbak Mita hanya diam melamun, sepertinya bahkan tidak bisa menangis. Meskipun saya hanya pendamping bayaran, saya merasa tidak bisa meninggalkan orang ini sendirian, jadi saya mengantarnya pulang. Ria menatap Rizky. Matanya menunjukkan kemarahan tulus seorang gadis muda. Anda sekarang terlihat begitu menderita karena kehilangan anak itu, ya? Bahu Rizky bergetar. Kalau begitu, coba bayangkan. Mbak Mita melepaskan nyawa yang ada di dalam tubuhnya sendirian. Menurut Anda, seberapa menderitanya dia? Ruangan menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berkata apa-apa. Aku berpikir, benar juga. Hari itu aku memang menderita. Tapi aku membuat pilihan itu untuk bisa hidup. Untuk melindungi diriku, untuk melindungi masa depanku. Rizky tiba-tiba berkata dengan suara serak, sudah cukup. Ria berhenti berbicara. Rizky membalikkan badan. Wajahnya tidak terlihat. Tapi bahunya bergetar kecil. Mungkin dia menangis. Mungkin dia menyesal. Tapi aku bukan lagi orang yang akan menampung air mata itu. Aku mengambil dokumen di tangan. Direktur Shailendra. Rizky tidak menoleh. Negosiasi hari ini sampai di sini saja. Perusahaan kami juga sedang bernegosiasi dengan perusahaan lain secara paralel. Rizky perlahan menoleh. Perusahaan lain? Manggala Teknoloka. Wajahnya menegang. Shailendra Group dan Manggala Teknoloka adalah pesaing sengit di industri ini. Aku melanjutkan. Baik dalam pekerjaan maupun kehidupan, kita tidak perlu terikat pada satu pilihan saja. Aku berkata begitu, dan menutup surat kontrak. Mengenai perceraian, saya akan memprosesnya secara resmi. Jika tidak tercapai kesepakatan, saya akan menempuh jalur hukum. Mita, saya tidak akan menunggu lagi. Rania tiba-tiba berteriak. Kamu pikir kamu menang? Aku menatapnya. Ini bukan soal menang atau kalah. Rizky itu milikku. Oh ya? Aku menjawab dengan tenang. Kalau begitu, silakan. Rania membeku. Aku melanjutkan. Saya sudah tidak menginginkannya lagi. Seketika, wajah Rania memerah. Baginya, Rizky berharga karena pantas direbut. Saat aku bilang aku tidak menginginkannya lagi, mungkin dia merasa nilai dari sesuatu yang dia perjuangkan mati-matian telah direndahkan. Jangan bercanda. Rania berkata dengan suara bergetar. Jangan bercanda. Aku tidak mengatakan apa-apa dan menggandeng tangan Ria. Dia mengangguk. Tepat sebelum keluar ruangan, aku menoleh sekali. Rizky menatapku. Rania wajahnya dipenuhi amarah dan cemburu. Melihat mereka berdua, aku berpikir dari lubuk hatiku. Aku benar-benar bersyukur telah pergi dari rumah itu. Saat keluar dari gedung, langit mendung. Awan rendah, seolah siap menumpahkan hujan. Ria menunduk dengan rasa bersalah. Mbak Mita, maafkan saya. Saya ditipu oleh Mbak Rania. Bukan salahmu, Ria. Tapi saya membuat Mbak harus menceritakan hal yang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa. Aku tersenyum padanya. Justru terima kasih. Karena kamu masih mengingat diriku yang hari itu. Mata Ria berkaca-kaca. Mbak Mita, sekarang bahagia. Aku berpikir sejenak, lalu menatap langit. Mungkin belum bisa dibilang sepenuhnya bahagia, tapi jauh lebih mudah bernapas daripada dulu. Ria tersenyum. Kalau begitu, syukurlah. Saat itu, ponselku berdering. Dari Tito. Mbak Mita, kesepakatan dengan Manggala Teknoloka sudah deal. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Terima kasih. Aku segera kembali. Setelah menutup telepon, aku menoleh dan menatap gedung Shailendra Group. Aku tidak punya urusan lagi di sini. Baik pekerjaan maupun pernikahan, aku memilih jalan yang berbeda. Hanya itu. Tepat setelah itu, terdengar suara tajam dari belakang. Mita. Saat menoleh, Rania berlari keluar dari gedung. Wajahnya dipenuhi amarah, matanya merah. Ini semua salahmu. Aku mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Karena kamu kembali, semuanya jadi kacau. Memang sudah kacau dari awal. Diam. Rania mendekatiku. Kalau sudah menghilang 3 tahun, seharusnya menghilang saja selamanya. Kenapa kembali? Kenapa muncul di depan Rizky? Aku menjawab dengan tenang, untuk bercerai. Bohong. Kamu kembali untuk merebut Rizky lagi, kan? Bukan. Pasti begitu. Teriaknya. Orang-orang di jalan mulai menoleh. Aku merasa tidak ada gunanya meladeninya lagi. Permisi. Aku mengajak Ria ke arah pangkalan taksi.
Tapi Rania berlari memutar ke arah mobilku dan menahan pintunya. Jangan lari. Tolong lepaskan tangan Anda. Tidak mau. Sampai kamu janji akan menghilang dari hadapan Rizky. Aku menghela napas panjang. Mbak Rania, saya tidak berniat untuk kembali dengan Mas Rizky. Berapa kali harus saya katakan? Kalau begitu, sekarang juga pulang ke Bandung, dan jangan pernah datang ke Jakarta lagi. Mendengar kata-kata itu, aku tersenyum sedikit. Tidak ada yang berubah dari 3 tahun lalu. Orang ini pikir dia bisa mengatur hidup orang lain sesuai keinginannya. Saya menolak. Aku berkata begitu dan melepaskan tangannya dari mobil. Lalu aku masuk ke kursi pengemudi. Segera mengunci pintu. Rania menggedor jendela dari luar. Mita. Aku hanya menatap lurus ke depan. Aku tidak akan lagi menoleh pada suara-suara mereka. Aku menjalankan mobil perlahan. Di kaca spion, sosok Rania terlihat mengecil. Seharusnya dia hanya berdiri terpaku di sana, tapi detik berikutnya, dia berlari ke arah mobilnya. Firasat buruk menyelimutiku. Hatiku terasa gelisah. Aku menginjak gas sedikit lebih kuat. Saat hendak keluar dari area parkir ke jalan raya, terdengar suara mesin dari belakang. Kecepatannya tidak wajar. Aku melihat kaca spion, mobil Rania. Dia melaju lurus ke arahku. Tidak mungkin. Aku mencengkeram setir. Harus lari. Aku berpikir begitu, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, benturan keras menghantam mobilku. Pandanganku berputar. Jalanan, serpihan kaca, teriakan seseorang. Semuanya terlihat terpisah-pisah. Tubuhku terhempas ke kursi. Dadaku terasa sakit seperti diremukkan. Mobil berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Di suatu tempat, klakson terus berbunyi. Dari kejauhan, seseorang berteriak. Ambulans. Mobilnya berasap, bahaya. Mundur. Aku mencoba bergerak. Tapi tubuhku tidak bisa. Sesuatu yang hangat mengalir dari dahiku. Darah. Lagi-lagi aku terluka karena urusan dengan Rizky. Di tengah kesadaran yang kabur, aku memikirkan hal itu. Kenapa? Padahal aku sudah berusaha keras untuk lari. Padahal aku sudah berusaha keras untuk memulai hidup baru. Kenapa sampai akhir aku harus dihancurkan oleh mereka? Pandanganku mulai gelap. Saat itu, seseorang memanggil namaku. Mbak Mita. Itu suara Revan. Dia menerobos kerumunan dan mendekati mobilku. Mbak Mita. Dengar saya. Buka mata Anda. Aku tidak bisa menjawab. Dia menarik pintu mobil yang sudah ringsek. Tapi tidak terbuka. Seseorang berteriak, bensinnya bocor. Bisa meledak. Orang-orang di sekitar serentak mundur. Tapi Mas Revan tidak mundur. Dia mengambil batu yang tergeletak di pinggir jalan dan mulai memukul kaca jendela berkali-kali. Mbak Mita, jangan tidur. Di sampingnya, satu bayangan lagi ikut bergabung. Rizky. Dia juga mengambil sesuatu dan berusaha memecahkan kaca. Keduanya tidak berkata apa-apa, hanya mati-matian memukul kaca. Berkali-kali, lagi dan lagi. Akhirnya, jendela berlubang. Mas Revan menyingkirkan pecahan kaca dengan tangan kosong dan memasukkan tubuhnya ke dalam mobil. Darah mengalir dari tangannya. Tapi dia tidak berhenti. Dia membuka sabuk pengamanku dan dengan hati-hati mengangkat tubuhku. Saat itu, Rizky mencengkeram lengannya. Biar aku yang bawa. Mita istriku. Mata Mas Revan menyala karena amarah. Jangan bercanda. Suaranya bukan suara tenang seperti biasanya. Karena siapa dia jadi begini? Kalau Anda masih menganggapnya seperti barang milik Anda, dia benar-benar akan mati. Wajah Rizky menegang. Tapi detik berikutnya, dia melepaskan tangannya, memberi jalan pada Mas Revan. Membiarkan istrinya digendong oleh pria lain. Bagi Rizky, itu pasti sebuah penghinaan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu, itu adalah cara tercepat untuk menolongku. Keputusannya saat itu tidak salah. Mas Revan menggendongku dan berlari ke arah ambulans. Dari kejauhan, aku seperti mendengar suara Rizky. Mita. Setelah suara itu, kesadaranku tenggelam dalam kegelapan. Cerita ini belum berakhir. Klik dan berlangganan untuk menikmati kelanjutan yang lebih seru. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Di channel ini, kami menyajikan cerita tentang pengkhianatan, pembalasan dendam, drama, dan akhir yang memuaskan secara berturut-turut. Jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita seperti ini, silakan subscribe channel kami sekarang juga. Like dan komentar Anda akan sangat memotivasi kami.
Cerita selanjutnya pasti tidak akan bisa Anda lewatkan sampai akhir.